ribut tuh di lapangan. Terus satpam datang lah, gua cepret. Tuh lihat ada maling, antem deh, incu ai. Ada apa? Cucu gua. Oh. Hah, Ngapa lu? nongkrong lagi kita. Udah lama banget nggak nongkrong. Parah sih. Ini apa lagi nih? Jadi di sini ada Iki. Iki, nama lu siapa sih, Ki? Nama lengkapnya? Nih, gua panggil Iki nggak ada heboh-hebohnya lu. Iya. Coba ulang lah. Di sini ada Iki. Lumayan lah, lumayan. Kalau nama tuh Rifki Gebastian. Hah? Rifki ya. Gebastian. 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 Nah, Masih ada hubungan darah berarti sama Vino Gebastian? Bohong, bukan. Oh, bukan. siapa? Syam. Apa? Moch Rifki Syam. Rifki Syam. Moch. Oh, Muhammad. Ya, gitu. Ricky Syam. Rifki Syam. Syamsuddin belakangnya. Iya. Anjir. Matahari dong. Ya? Matahari. Ya, iya. Soalnya gua kenal Iki ini diajak sama Bang Pep kan di kedainya tuh Daek. Daek nih, kalau Daek nih ada di bawah, ntar dateng aja Daek, cakep. Daek TGR. Daek TGR. Tangerang punya coy. Tangerang. Iya, Tangerang punya. Jadi gua kenal Iki di Kopi Daek, dia pemilik kopi shop itu kan, kopi shop Daek. Tapi waktu itu kalau nggak salah di gerobak. Di gerobak masih. Iya, masih gerobakan. Masih gerobak di pinggir jalan apa sih itu namanya? Mangga 2. Mangga 2. Kelapa 2. Kelapa 2 ya. Kelapa 2 Tangerang ya. Bukannya Simatupang. Pondok Simatupang. Indah. Kalau di Simatupang berarti dia yang menyebabkan macet selama Oh ini. iya benar. Karena bukan lampu merah. Bukan lampu merah. Gara-gara kedainya rame. Yo. Amin. Di Kelapa 2. Di situ tuh gua kenal Iki-Iki aja gitu. Makanya tadi gua tanya nama lengkapnya siapa sih gitu. Muhammad Rifki Syam. Syamsuddin. Syamsuddin Yusuf. Jadi kalau ujian, aduh, Panjang ya? banget, Iya. Berarti singkatannya Moceh. Iya. MUCH kan? Muceh gitu kan. Rizky Syam. Iya, Rifki Syam gitu. Tapi sebel banget tuh pas ujian tuh. Iya. Apa? Nanda, kan lu ujian gimana sih? Iya, pakai bulat-bulat gitu kan? anjir, Iya, goblok. bulat-bulat gitu. Gitu. Kalau nama panjang tuh kayak Nama lu siapa gue tanya? gua 2 rangkap doang, Aufazit Taqwa. Apa? Aufazit Taqwa. Dari A ke Z. AU iya AZ. A sampai Z. terus ke tengah, terus Z. Anjir. Dikasih waktu cuma 15 menit ya kan? Kacau sih. Kalau nama gue 3 kata. 3 rangkap tuh. Ahmad Febri Pramono, masih A ke tengah lah ya kan, masih aman. Nggak ngabisin 15 menit doang. Anjir. Itu tuh repot banget tuh. Emang Parah sih. Lu pas Daek nih mulai berapa tahun udah, Ki? Setahun lebih sih, 15 bulan lah. Setahun lebih. Ya, 15 bulan. Dari di sini di Tangerang. Tangerang. Apa sebelumnya pernah mulai? Sebelum juga pernah di Cianjur karena yang di Cianjur udah 1,5 tahun juga, kebetulan kebentur pandemi. Terus pikir-pikir coba buka di sini di Tangerang, bulan September baru buka. Nah itu awal ketemu sama Bang Febri 2 minggu setelah buka kalau nggak salah, ngobrol dan akhirnya kenal sama teman-teman semua di sini kayak gitu. Berarti Bang Pep nih termasuk tim sukses nih. Ya, sama Tim Tim sukses. Gue ke situ ketemu sama bareng sama Uda Didi. Iya, Nah, Bang Didi. Bang Cuman Didi. kasihan waktu itu dia aja yang ngobrol sama Eki. Kalau Bang Didi diem. Jadi apa sih namanya? Kalau lihat yang diem tuh kayak ya udah ngajak ngobrol tak. Tapi si Bang Febri ini Gue potong. Iya, topiknya ngalihin yang cuma kita doang. Jadi si Didinya nggak ngajak ngobrol. Iya, banyak mau coba untuk masuk ngobrol ke Bang Didi. Masuk nih Bang Febri, nyambung lagi ke obrolan yang kita ngerti berdua. Ya, terus selama 3 jam. Gini aja. Iya. 3 jam tuh. 3 jam. Lu kenapa sih Bang Pep? Gue 3 jam. Ada apa sih apa Jadi gini nih, gue tuh pertamanya kenal Iki nih. Ini sebelumnya gue ceritain dulu ya. Gue kenal Iki.
Itu tuh gue pulang main futsal sama teman-teman kantor. Teman-teman kantor. Biasanya tuh bocah-bocah kantor masih ngopi bukan ngopi sih sebenarnya. Pada ngabisin waktu malamnya tuh di angkringan di daerah dekat Pasar Kelapa 2, Gading Serpong. BSD jatuhnya ya? Iya BSD. Nah, terus gue lewat dong, di daerah Kelapa 2 deket Sutet. Itu ramenya apa ya? Kalau situ? Cuanki tuh. Kalau misalkan teman-teman di situ salah satu yang titik poinnya Cuanki Sutet, Kelapa 2 BSD. Nah, gue lewat nih, gue ngeliat dia itu pakai apa? Ada mesin, bukan mesin sih, manualan pakai flare. FLAIR, bukan yang lain, ya. Enggak, gue nggak mau. Di sini beda nih urusannya, pakai flare. Nah, terus gue lihat, ada kopi gerobakan nih. Gue inget waktu gue sebelum mampir ke sini, gue tunggu dulu tinggal di Depok. Terus akhirnya ya udahlah, next lah. Misalnya besokannya gue kudu mampir nih. Nah, mampir ke angkringan, balik masih rame, masih misalnya ada customer lah, berarti nyampe malam nih. Akhirnya udah Didi dah tuh nemenin gue. Temenin gue yuk, kemana nih? Kedai kopi yang kemarin. Kuy, kan, berangkat. Gue salut sama nih A yang satu ini nih, dia nge-service customer-nya sih bang. Serius gue baru datang, gue nggak kenal dia siapa. Dia senyuman, itu udah bagian dari dia jualan lah. Terus ngobrol-ngobrol tentang kopi, kebetulan gue seneng single origin. Ya kan, V60-an lah kalau katanya anak sekarang mah. Polosan lah. Iya, polosan, kopi sehat ya kan, bukan kopi yang tit gitu kan, campur-campur. Nah, ngobrol-ngobrol, ketemulah atmosfernya. Nah, Didi sebenarnya ada poin yang sama tuh, demen apa ya, mesti satu frekuensi sama dia. Dia apain, Cuk? Dia hobi yang sama lo apa? Papan ya? Papan. Iya, skateboard. Nah, baru tuh gua alihin tuh. Baru ngobrol papan, tapi emang dasarnya bocahnya bacot gue ya. Motong terus tuh. Iya, papan, set. Gue alihin lagi ke kopi kan. Didi cuman gini aja. Dia makanya dia, deh. Kayak berarti, gitu bukan gitu. Iya, intinya emang dari lu nya nih. Kayaknya dari lu nya udah sensi kali ya. Hasnul! Anda harus datang ke sini, Hasnul. Memperjelas keadaan yang harus dijelaskan. Siapa? Didi. Hasnul Hamdi. Hasnul Hamdi. Iya, Hasnul Hamdi nama panjangnya. Tapi gitu juga panutan gua. Apa tuh? Ibadahnya. Waduh, the best dia mah. Iya, maksudnya ketahuan lah gitu dari sifatnya, sikapnya. Wah. Emang beda ya sama gue? Beda banget atuh. Lebih ganteng gitu. Wah, lu fitnah pakai P bukan pakai F ya kan, fitnah. Kebalik ya. Hasnul tuh kayaknya harus kesini nih. Iya. Kayaknya asik nih kalau kita nongkrong, udah lama juga. Iya benar. Ketemu Hasnul terakhir kapan? Kemarin pas sama saudaranya yang dari Jaksel tuh, siapa namanya tuh, lupa lagi. Aulia. Iya, si Uda. Asik juga tuh, asik juga. Karena apa ya? Ini juga salah satu orang yang kalau ketemu sama orang Padang tuh seru gitu, karena kan rata-rata orang Padang tuh suka jualan, gitu kan, suka jualan, suka nanya-nanya gimana nih, dan si apa strategi jualannya tuh nggak jauh sama apa namanya yang panutan kita lakuin, sama masalah gitu kan. Jadi satu frekuensi gitu, nyambung terus. Ada waktu itu ada Uda Ridwan juga kan. Betul. Ngobrol. Jadi ya alhamdulillahnya ketika buka warung kopi gerobakan ya ketemu Bang Pep, Bang Didi, Bang Haji dan teman-teman ketika apa lagi nongkrong dalam satu waktu tuh semuanya apa bisa ketawa bareng, ada obrolan positif kayak gitulah, seru. Ya Bang Pep juga meskipun banyak ngomong nih, maksudnya banyak ngomong. Bagusnya tuh kayak apa sih, nyairin suasana gitu. Dari yang tadinya bingung mau ngomong apa, tahu-tahu nanya cair lagi 4 jam ngobrol kan, udah jam 12. Jam berapa Ki? Gue masuk tuh di kedai di gerobak lu jam 9 ya? Kelar-kelar setengah 1 jam 12 lah. Iya. Itu ya asik jadinya. Dan ya tadi gue bilang
alhamdulillahnya Ikinya juga nge-service seorang customer itu nggak kaku gitu loh. Lepas dari itu jujur ya, ini kalau misalkan teman-teman tahu, Iki itu buka di pinggir Jalan Kelapa 2, tepatnya di pinggir jalan loh, gerobakan. Ya hujan kena hujan, panas kena panas, dan berisik. Nah, ini orang gila gitu loh, makanya bilang, anjrit loh, di sini rata-rata yang gue tahu coffee shop pak. Iya. Ini bocah nekat gitu loh, dengan sederhananya dia. Lu asli mana sih Ki? Cianjur. Cianjurnya mana Ki? Joglo. Joglo. Nah, dengan dia adanya lah dari Cianjur datang ke BSD itu gokil sih pak. Jadi bikin apa ya? Bikin bukan budaya sih, budaya udah ada. Kayak treatment yang baru, habit yang baru gitu loh. Jadi makanya gue bilang, wah anjir, ini asik nih kata gue kan. Kebetulan, jujur pak, di Depok itu, kalau pengalaman gue ya, sepantaran kita orang nih, teman-teman tuh, maaf aja bukan ngatain orang Depok. Banyak yang gue pernah di kedai kopi awalnya di awal bulan nih, awal bulan kedai teman gue nih yang gue bantu itu caur pak. Hitungannya nggak nyampe 10 cup per hari per malam. Gue buka jam 5, close jam 12. Trafficnya masih itu. Iya. Pertengahan naik tuh di 12, 15. Akhir bulan ya lumayan lah, 20-30 cup ada. Jadi teman-teman Depok ini teman-temannya yang model kayak Bekasi sih. Iya. Yang tempat yaudah gue kerja di Jakarta, ngisi istirahat di Depok gitu kan. Jadi habitnya kebanyakan ke selatan, ke pusat, ke Tangerang. Kayak gitu sih. Jadi makanya pas gue kesini pergaulannya kayak gimana sih? Nah ini yang salah satu jembatan gue ke pergaulan BSD Tangerang sendiri kayak gitu. Cuma gue lihat di jalan itu emang lu satu-satunya kedai kopi yang gerobakan gitu. Iya. Yang gerobakan pada saat itu tuh cuma lu doang. Dan apa ya? Jadinya tuh pusat tongkrongan jadinya. Iya, setuju gue, setuju banget. Ada pusat tongkrongan di situ. Setuju. Karena emang balik lagi ke servisnya sih gua. Iya. Dan gua akuin sih servisnya asik sih. Apalagi Helmi gua kangen banget sama Iya, Helmi. lu si Bang Bot botak. Akatop kalau ngelihat ya, Akatop kemari ya, kudu gitu kan. Sekarang dia mainnya sama bule tau. Oh iya. Bu, kemarin gua telepon, ada nggak cewek bule gitu kan? Bang, EUK aja belum dapet nih. Itu gue dapet, takut sama bininya. Ya, suami takut istri ya. Iya, atas. Iya, tanya sama bapak ini, gimana cara selanya nih? Ya gitu. Gue juga sama. Iya. Nah, terus gue balik lagi ya. Ini orang sama si Helmi ini yang disebut jadinya namanya Daek, gua ngeliat tuh jadi influence di Jalan Kelapa 2. Nah, jadi titik poin Kelapa 2, Jalan Raya Kelapa 2 yang Sutet itu terkenalnya tadinya Cuangki, nge? Cuangki. Nah, Iki sama Helmi bikin bendera kopi di situ, kedai kopi lah di situ, kedai kopi gerobakan. Tadinya kosong kanan kiri dari Cuangki sampai tempat lu kosong plong ya. Masih renggang tuh. Parah banget sih, sepi banget gitu kan. Jadi horor gitu kan. Takut ya kan. Sekarang ada angkringan, ada pancong. Bener nggak sih, Nge? Rapet deh. Jagung bakar, sampai jagung bakar ya kan. Iya. Bentar lagi ya tukang pila. Gue tanya kemarin jagung bakar dari mana? Dari BKT katanya. Mau bocah Bekasi jauh banget ya kan. Dari BKT sepi katanya. Nah, emang tahu emang kalau bedanya apa villa yang double L sama 1L, L-nya 1, tahu nggak bedanya? Tanya pengalaman nih Bapak Ajit. Jagung bakar tahu nggak? Kalau di puncak jagung bakar. Jagung bakar iya. Jagung gitu. Jagung bakar tahu jagung bakar? Ada yang nawarin jagung, mau jagung nggak? Mau jagung? Jagung. Apaan? Apa? Nggak tahu. Jablay gunung. Dapat istilah baru. Nah itu sih nggak bakal masuk. Iya. Bisa di gitu kan nggak bakal masuk juga nggak bakal masuk. Jadi kalau jagung sama jagung bakar itu benar-benar udah beda ya. Beda. Kalau jagung doang, ambigu tuh. Iya. Kalau daerah-daerah, udahlah bahas yang lain. Tante, inget ya Om Ajit kayak gitu ya. Nah, inget. Biarin aja. Tandain palanya sama istrinya tuh. Enggak, yang gue lihat juga nih,
si Iki ini kayaknya tuh orang baik-baik gitu. Wih, Kayaknya baik-baik kawan. pendiam. Ya kan gua nggak tahu. Oh iya, siap. Maksudnya pendiam. Di belakang mah. Di belakang ada yang tahu nih, mungkin Bang Pep lebih tahu tuh. Dia mah udah Waduh. ceritain sok sudah. Wow. Gak apa-apa nih. Gak apa-apa. Ya maksudnya kenakalan kan, kalau kita kan masa-masa dulu adalah pasti. Nggak bisa bahasa Inggris. Nakal-nakal dulu pasti ada lah. Jangan dulu, entah kayak Bang Pep nih dulunya dia hidup sebagai pencopet nih dari remaja. Anjir. Remaja. Pak, maaf ya Pak. Good. Lu kan jamret. Tapi masa sekolah nih kalau kita flashback nih, kan ada orang yang bilang SMP tuh masa yang lebih paling indah tuh. Iya. Nah menurut tuh pas masa-masa apa tuh, SMP kah atau SMA? SMP sih, SMP. SMP. Ya karena SMP tuh gue bisa ngelakuin apa aja tanpa ada yang ngelarang gitu. Wih, jadi emang udah nggak mikirin apa-apa udah. Pokoknya have fun Texas aja banget gitu. lah ya. Ya begitu pun ketangkep, di bawah umur. Ya, Oh iya, benar juga ya. kayak gitu. Di bawah umur. Emang dulu SMP ngapain aja lu sampai ketangkep? Kok goblok. jadi ketangkep? Gue Nah kan, kaget nih. notice nih. Pernah ditangkap sama RT, RW, terus Lah. ibu tetangga. Tapi sama ini, sama siapa itu? Kalau satpamnya kampung apa namanya? Apa? Hansip. 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 Ansip diomelin doang sih. Tapi nggak ditangkap. Pernah gua di Tenteng? enggak di Jep di Cipol tapi salah sasaran. Salah sasaran. Jadi gua waktu itu lagi main bola, main bola. Ribut tuh di lapangan. Terus satpam datang lah, ngajak gua jepret. Terus kata yang satu lagi, bukan si Iki kan. Jadi Apaan? korban. Anjir. Lu nggak tahu apa-apa ternyata Iya. tiba-tiba di Cepol. belakang, Iya, nyampe dicepol. nyampe gak bisa napas. itu di jabnya di mana? Di dada. Di sebelah sini nih. Oh di sini. Waduh. Di leher. Iya. Wah, Bahaya dong. Bahaya itu. Iya. Kelayangan. Ah, Terus pada ributan. Misahin, bukan Siki yang salah. Namanya si Pudin. Udin. Masih Nama panjangnya dari Iki. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Pak Pudin. Udah minta maaf belum? Dia yang harus Oh, iya. dia Iya, iya, belum, bener. tapi emang agak ini sih, agak kurang sih. Oh, kayaknya. kurang apanya nih? Dari lahir sih. Oh. Ya, cuman gua juga ngemaklumin lah. Maklumin lah ya, salah sasaran Iya, gitu iya, ya. salah sasaran. Jadi kalau lihat Hansip tuh kayak kesel tapi lucu gitu. Tapi lucu. Tapi kalau Lanjut. kalau misalkan waktu itu pernah ketangkep apa ya namanya? Lagi lihat konser gitu kan, lagi lihat konser. Itu pas SMA sih kelas 1. Gigi tahu kan? Iya, tahu. Gigi nih, Gigi. Enggak dong. Bukan, kalau gigi nih. Ah. Maaf ya. Maaf nih. Maaf ya. Lagi bulan Tapi puasa. jangan di skip ya. Terus? Kan kalau bulan puasa suka ada tour band. Iya, roadshow. Iya, Wali, Gigi gitu kan. Mau buka pulang sekolah, nggak pulang ke rumah, langsung ke tempat konser gitu di lapangan gitulah. Kalau dari belakang nggak kedengeran, vibe-nya kurang dapat, Iya. masuk ke tengah-tengah. Tahu kali kalau kan anak STM kayak gimana ya. Jadi waktu itu ada STMA sama STMB. Pada kibar-kibar bendera gitu. Nah, abis itu pada panas tuh naik ke keribut. Gua di tengah-tengahnya mereka. Gua ketimpu. Bok. Kan ini gua gak punya salah apa-apa. Mungkin dikira musuh kali. Kan gua pakai jaket. Gak ada barang lagi di tas biasanya bawa apa. Emang lu bukan biasa bawa barang nih? Itu SMP. Oh. Terus? Itu apa sih namanya? Bingung. Nih gua gak enak maksudnya. Gua kecipol gitu. Tapi gua gimana caranya balik nyipol? Akhirnya gua pakai sabuk yang bagus. Gua keluarin. Gua pecut. Wah, ngapain lu gitu kan? Gua tahu banget tuh kalau pecut ya Bang Ajit ya. Parah. Itu masih ingat nggak lo? Emblemnya apa? Emblemnya kotak sih, bukan tengkorak. Bukan tengkorak ya? Iya, bukan tengkorak. Black ID gitu kan dulu kan Black ID. Kok Black ID? Oh iya men. Jangan dulu men. Parah sih. Iya. Apaan PS? Pro Shop. Oh, Pro Shop. Iya, Black bener. ID tuh. Ngehits banget Iya, dulu tuh. iya. Speed. Ih. Bilabong mah brand masih sekarang ada. Ya, nah, Terus? kan gua ngerasa agak salah di tim gua dibukin balik. Nah, si penonton, si Akam si itu nyangkanya gua yang bikin rusuh. Terus akhirnya?
goblok lo bikin rusuh di sini. Padahal gue cuma pembelaan kan. Iya. Itu gue disemutin sama warga. Taruh, kawan-kawan. Disemutin. Disangkanya dia gula kali, di sayur. Maksudnya dikerubungin gitu loh, dikerubungin. Kirain mau ngapain? Disiksa gua tuh. Oh ini ada temen gua gitu kan. Terus, woi di sini lu. Oh, gitu kan. Gua ditarik tapi wah, belah-belah gitu ya. Nyampe semuanya tuh kancing pada lepas gitu kan. Lu diapain, diperkosa? Digebuk gitu. Disemutin. Disemutin. Nah, iya. Nah, Terus habis itu dipisahin nih, tangkap lagi sama satpam. Gitu kan. Lo kenapa? Gua jelasin kronologisnya. Lah, bohong lu, anak pulang. Anjir, kata gua bang, udah digebukin sama anak STM, sama warga, diusir, pulang bonyok. Nggak pulang ke rumah tuh. kemana lu? Nginep di rumah temen. Karena kalau pulang ke rumah, badan bonyok diomelin sama si AA, sama si Bang Bot. Sama Om Katop. Iya kan, Om Katop. Nah, bentar. Gue pengen nanya nih. Lu pernah ditangkap sama polisi, tangkap sama RT, sama tangkap sama RW. Kalau polisi udah ketahuan lah, bangor. Polisi lucu. Lu bangor, bentar, lu bangor. Kalau RT RW, lu kali ngapelnya kelamaan. Gua dulu bukan malam mingguannya kelamaan. Bandel gua bukan cewek dulu. Wih. Iya, kalau Tuh, inget ya. Bandel lu bukan cewek. Iya, kalau nggak adu jotos, apa sih namanya? Kalau nggak adu jotos ya nangisin orang, ngejailin orang gitu. Nangisin orang. Ngejailin temen gitu. Iya, nyampe kelebihan guanya gitu. Nggak tahu batasan. Nah. Nggak tahu guanya yang nggak tahu batasan atau yang teman guanya baper gitu. Ya, tapi rata-rata yang gua jailin suka nangis gitu, suka nangis. Nangisnya kejer. Hah? Nangisnya Kencang gitu. Iya, lama gitu ya. Lama. Apa sih kejer? Kayak Sek-sekan ya udah nyampe. Iya. Ya gitu loh, pokoknya nangisnya kenceng lah. Sedih lah ya. gitu. Jadi di depan rumah tuh waktu SD ada kebun jambu. Iya. Terus pada diambilin sama teman-teman, gue bilang dulu sama kakek, kata si Ayam nih, tuh lihat ada maling, antem deh. Terus iya, akhirnya nyamperin kan. Lu bilang dulu bang, enggak. Lu yang nampol tuh. Iya, nampol ke perutnya. Tapi terus? cewek nangis. Astagfirullahaladzim, ini kekerasan dalam rumah tangga ya? Rumah sebelah bukan nih tangga. Tapi si ceweknya juga emang ngeselin. Iya. Bangor tuh cewek ya. Ya gitulah. Depan rumahnya apa nyebutin orang tua gua. Gitu. Oh iya, kata-kataan. Iya, kata-kataan. Nyebutin fisik, hitam, kecil. Ya, siapa ya? Lu gua banget dong. Wah anjir, wah aneh. Nah iya, hancur sih. Kayak gitu sih gua. Apaan? Hitam, kecil. Hancur. Berarti abang lo ini nyuruh bocah komporan nih. Bocah komporan, Jit. Tapi emang sepengalaman gua sebagai anak nomor 1. Iya. Sama bang pertama. Juga anak 1. Emang ada hasrat untuk ngomporin adik gitu loh. Ini pasti kita tuh kan provokator tuh. Pasti di anak pertama tuh. Ya kalau ngebantuin oke lah, tapi pas begitu gua pulang ke rumah, itu satu kampungan teman-teman si cewek itu pada datang sama ibunya. Apain? Ripi itu. Minta tanggung jawab tuh. Minta tanggung jawab. Ingat ya, minta tanggung jawab. Iya, dulu sih emang zamannya gitu tuh. Apaan tuh? Iya, maksudnya kayak gitu kan, ledek-ledekan dari awal gitu. Ntar ada yang Ajit ya kan. Ripki kan. Udah keterlaluan, pasti ada salah satu antara entah dari keluarga gua atau keluarga dia yang datengin gitu. Ini gimana nih anaknya segala macam. Itu kayak gitu ya? Gue dulu pernah. Ajit bukan suara kawan. Ini sebenarnya agak malu gue ceritanya. Ngapa bang? Jadi dulu SD. Posisi di mana bang? SD gue dulu masih di Bogor. Oh Bogor, oke. Posisinya di Bogor itu gue masih kelas 2 apa kelas 3 SD gitu. Cuma ya karena tontonannya dulu kita agak ekstrim kan. Gua tuh Smackdown. Oh, Smackdown. Itu tuh jadi kayak wah, kalau Smackdown nih ngelihatnya tuh laki banget nih gitu kan. Laki banget. Terus kebetulan circle gua tuh teman-teman gua juga pada suka. Suka apa nih? Suka Smackdown juga. Jadi Smackdown. Kita sering nonton bareng segala macam. Ada satu ketika kita tuh pengen meraktekin.
kita main Smackdown karena kita udah bosen nih main lari-larian. Di Bogor itu kan kebetulan gue deket desa Luwiliang. Jadi itu banyak masih sawah kan. Nah, gue biasa main tuh di apa namanya? Di saung ya. Balong. Di saung kalau gue sebutnya tuh saung tuh. Yang tempat petani-petani istirahat makan siang gitu. Pokoknya ini buat sholat ya. Sholat juga bisa. Gua ya lu juga nyambung lagi. enggak, anjir. Gua lurus aja gitu. Oh iya, lempeng aja ngeliat Iki lempeng gitu kan. Terus gimana tuh, Jit? Terus, akhirnya ketemu sarung tuh ya, sarung. Main lah tuh kita Smackdown, main Smackdown. Biasa kan milih karakter. Gua Big Show, gua ini. Lalu Big Show tuh? Gua Stone Cold. Talu. Ajit Stone Cold. Stone Cold, man. Iya. Iya, Bang tuh kan. Ajit Stone Cold. Ajit tuh lebih ke Big Show. Sebenarnya dulu gua tertujunya ke Big Show. Kalau nggak Big Show siapa gitu kan yang gede-gede. Rikishi. Emang semok, Jit. Emang semok lu, Jit. Lanjut. Cuma gua lebih ke Stone Cold waktu itu. Gua seneng banget Stone Cold. Ini John Cena dong. John Cena. Oh iya. Nonton nih, anak-anak bawang nih. Iya, anak bawang. Karena ngerti. Anjrit. Main, ya gitulah main. Ada berapa ya? 5 orang gitu. Terus akhirnya kita tuh pakai aturan. Apa tuh? Nggak main jotos doang. Jadi kayak ada ininya lah. Ada yang buat, Stone Cold. Ada kayak naratornya gitu loh. Wah, Big Show nyerang ini, gitu-gitu. Cuma peragaan doang. Sebenarnya awalnya itu peragaan. Mungkin lama-kelamaan kita terlalu menikmati gitu. Sampai akhirnya ada satu pukulan dari teman gue tuh kena gue. Wih, cakep. Puk! Apa yang terjadi? Gue juga nggak mau kalah kan. Timpa lagi. Tendang, kalau Smackdown kan gitu. Pukul, tendang ini, selangkangan tuh. Wah, dia kayak gitu. Langsung gue smack. Burs! Bung! Apa yang terjadi? Gigi nggak? Gigi. Bukan band. Gigi dia nancep di sini. Giginya berdarah. Iya. Terus dia nangis tuh. Udah gue pulang. Terus yang lain pada kabur. Wah, anjrit. Tidak bertanggung jawab Anda, kawan. Gue lupa lagi namanya siapa tuh. Astagfirullahaladzim. Lupa gue namanya siapa. Temennya Ajit yang giginya ompong. Maaf ya, Ajit kelakuannya. Dari jam 3 kalau nggak salah tuh gue pulang tuh, kabur tuh jam 3. Sampai jam 8 malam itu gue di bawah kasur. Ngapa, Jit? Sembunyi, ngumpet. Ngumpet, takut gue. Anjir. Karena denger sore-sore itu gue denger tuh ada ibu-ibunya. Apa ibu-ibunya? Ibu-ibunya berarti. Maksudnya mungkin ibunya dia lah gitu. Oh iya. Ibunya dia nyamperin terus berantem sama nyokap gue. Serius? Gue nggak berani ngeliat, udah didium aja gue deh. Anjir, itu kelas berapa ya, Jit? SD kelas 2 apa kelas 3 gitu. Iya, anjir. Zamannya Smackdown. Iya. Dari situ tuh agak Tapi berbekas gitu di hati. Kayak Ajit. kayak ya kok gua jadi kasar gitu. Kedepannya mau jadi apa gitu. Dalam banget, dalam kacau. Gila. Kalau sisi liar gua waktu kecil ya, gua sering berantem waktu ngaji. Serius, Pak. Ini kan ngaji nih, dulu kalau ngaji zaman gue tuh lekar, tau nggak lo lekar? Meja kecil yang buat apa ya, nulis. Iya, buat lekar gitu tuh. Meja buat nulis, buat itu. Jadi lesehan modelnya kan, TPA dulu. Gue sering rebutan lekar. Terus jadi ngaji gue tuh masih ada beberapa sama sepupu gue. Terus rebutan. Oke, berantem lah, lekar gue nih. Karena ditandain tuh, digambar-gambar lekarnya kan. Lekarnya tambah gambar-gambarin, perasaan itu gambar gua kan. Terus nggak terima, nama sepupu gua nggak terima. Rebutannya bukan macem-macem, bukan adu jotos kayak Aji, terus kayak si Iki yang hantem. Kalau gue ledekin, abis itu tasnya gue bejek gini nih, gue nggak nyampe sampai sejam tuh kagak gue lepas. Akhirnya nangis. Cuma karena lu bejek doang. Iya, gue pegang bejek gini doang. Guru TPA gue ngelepasin nggak bisa, gue benci banget itu. Toke ya pikir-pikir. Iya, udah nggak mau lepas nih. Mungkin nunggu geledek dulu, Pak. Astagfirullahaladzim, Mayer. Terus udah kayak gitu tuh. Itu pertama kejadiannya, mak gue sampai akhirnya dipanggil ke TPA gara-gara kayak gitu. Kedua, cabut Ki. Nah, rumah gue tuh masih banyak empang ya. Empang di sini. Lu tahu empang? Tahu empang. Balong yang buat naruh ikan. Gue cabut ke pemancingan tuh deket situ ya kan. Niatnya cuma mau nonton doang ya kan. Set. Cabut ngaji.
Gue pikir udah kelar tuh ya kan, cabut gue balik udah kelar. Pas gue cabut, gue lewat jalan raya, tempat gue jalan biasa ngaji, mak gue lewat Pak, mak gue lewat, kata gue, ngapain mak gue? Ternyata mak gue mau bayaran SPP TPA, ya kan? Nah nyampe sono, gue nggak ada nama gue, nggak ada gue di sana. Udah tuh, akhirnya mak gue balik, gue udah nyampe rumah, kamu nggak ngaji? Enggak. Udah tuh. Ya itulah nama proses gue dididik sama mak gue. Jadi lu dibayarin TPA, iya sama ngaji, gue, iya. tapi lu nggak pernah ngaji. Bukan nggak pernah ngaji sih. Kalau nggak pernah ngaji itu sering gitu loh. Nggak pernah hadir gitu. Iya, nggak juga sih kalau nggak pernah hadir berarti gue jarang datang. Itu nama lu tadi katanya udah Pas nggak ada. Posisi gue cabut aja Pak. Oh absen. Iya, absennya. Absen. Gue panik lah. Misalnya gue nggak pernah ngaji nih. Nah, Lu cabut sendiri? bertiga sama sepupu gue yang gue nangisin itu. Nah sepupu gue mah aman-aman aja nih. Sepupu gue aman-aman aja. Guenya kena sikat sama mak gue. Gue pikir udah kita ngeliat orang mancing. Wah, nyampe rumah gue pikir udahlah kelar ya kan. Mak gue, tadi mama dari situ. Terus kamu nggak ngaji? Ngaji Tadi kata ibu ini bener. Besokannya guru gue datang ke rumah. Dan itu posisinya gue cabut. Nggak cabut lagi. Nggak cabut ngaji. Gue ngaji, pulang. Gue main bola. Iya, karena pas gue lihat, ada teman TPA gue nih. Kok pada rame? Pas gue abis selesai main bola, gue tenteng bola. Dia cuma ngomong gini, Pep, kenapa? Ada siapa ya? Bu Rita namanya. Bu Rita di rumah. Masya Allah, kata gue, ngapa nih? Gue masalah apa lagi? Perasaan gue bikin nangis orang, kata gue kan. Oke. Ternyata Kayak nggak ada masalah ya? Iya. Kayak nggak ada masalah, padahal cabut itu masalah. Karena kan gue mikir kan waktu dulu kan ya udah sesimpel itu loh Pak. Kayaknya cerita gue aneh ya. Terusin. Iya, terus ya intinya di situ langsung ya bapak gue ngomel, mak gue ngomel, dan satu inget, keluarga dari mak gue kebanyakan guru ngaji. Akhirnya gue pulang kampung diceramain tuh sama Pak D gue. Pak D paham gak lu Pak D? Mamang. Paman, iya Mamang, ya. Terus Om, jadi leknya gue ngomong kan, lu ngaji, ya kan? Wah, gue pikir udah tuh clear. Ternyata nyampe keluarga nyokap ya itu dah akhirnya. Itu lu disikat semua tuh? Iya. Disikat. Wah, diginiin. Itu sama Pak dulu disikat gitu kan? Disikat. Tapi tetap aja musik aja. Iya mungkin itu yang menyebabkan udahlah nggak usah diterusin lah. Apa nih? Gue mau tapi gue di-shaming. Gue mau bilang itu yang menyebabkan kayak gini loh. Iya. Disikatin mulu. Musik ya kan. Udah kali disikatin. Bawang goreng. Bawang goreng. Malika. Oh, Malika. Nah, kayak gitu nge. Waktu kecil tuh. Ya, karena emang kita tuh kecil udah nggak mikir apa-apa, nggak tahu dampaknya nih kayak gimana gitu kan. Young, will and free. Apa? Young, will and free. Apa tuh artinya? Muda, bebas. Iya. Kenapa? Lu gak tahu Bang? Nggak bisa bahasa Inggris. Aduh ya Allah. Tapi ada nggak Ki dari semua cerita bandel nih, satu yang bikin lo kayaknya wah gua harus berubah nih gitu? Ada bulan puasa waktu itu masih ingat di rumah baru tuh di Gading Asri, karena teman-teman yang di Gading Asri itu teman-teman SMP semua. Nah, taruh Gading Asri itu di mana? Di Cianjur. Oh, Cianjur, oke. Pindah tuh ke puasa. Jadi mainnya tuh gampang banget karena emang udah satu frekuensi. Iya, terus abis terawehan yang biasa petak umpet atau sekolah lupa, bete bosan kan. Akhirnya gue nemu satu spot, kalau misalkan gue jahil di spot itu bakal ketahuan. Puasa kan musim petasan. Iya. Di dekat lapang tuh ada masjid. Nah, belum jadi setengahnya, baru masih pembangunan setengah gitu. Oke. Naik ke atasnya gampang. Nah, di depannya jalan perumahan gitu, jalan utama. Iya. Pada beli petasan berapa gepok gitu kan. Kalau enggak batu disiapin, jadi kalau ada yang lewat petasan,
doa. Itu petasan apa tuh? Petasan. Kalau lu nyebutnya apa? Petasan apa ya? Petasan cabe. Oh, cabe. Cabe itu yang korek ya? Ya, Bukan petasan korek. gitu. Korek. Kalau tempat gue cabe itu yang ada sumbunya kecil, yang cuma bunyinya petuk. Yuk petuk gitu. yang kecil gini segini. Iya, warna merah. Ada sumbunya. Macam-macam lah, merah, kuning gitu kan. Itu petasan cabe kalau tempat gue. Terus lanjut. Petasan Yang korek itu panjang itu. yang di kayak korek api lah gitu ya. Terus lanjut. Kalau ada yang lewat sebelum datang nih kan agak belokan gitu. Jadi Ini yang lewat siapa nih? siapa aja? Oh. Mau Pak RT, mau tentara, Buset nggak tahu deh. kan random jadinya. Buset. Bangor nih, bangor. Oh, siapa yang lewat, lu lempar. Antem. Siapa lewat, lu Iya, lempar. terus ada kejadian juga yang lewat di jalan itu amang gua. Ya iya Sama gua, bener. iya. Apes lu maki. Apes bener. Gua yang Ngelakuin. Yang ngelakuin. Iya. Itu amang gua Iya. mau nahan anak-anak Iya. juga gak enak. Karena lu yang ngakalin pertama-tama. Ya mau nahan aja udah apa pas di rumah cerita bla-bla gitu. Nah, pas Terus? hari berikutnya karena emang udah keempat harinya tuh karena Iya. emang gak ada yang negor. Iya. Nah, nggak tahu ya mungkin ada ibu-ibu Iya. istrinya tentara gitu kan. Bih. Iya, duar. Dari mana di petasan? Gue pada ketawa di atas, tapi nahan. Wah, ini kayak hasrat gue tuh terpenuhi kalau lihat. Wah, ini nih sisi lain dari Puas banget sih. Puas parah sih. Orang Anjir. itu puas mampus. Anjir. Alang-alang pada Terus? ketawa. Yang kedua kalinya mungkin dia udah apa namanya merencanakan. Iya. Gue lewat sana, gue harus perhatiin kiri kanan, ketahuan. Tetap dia sama suaminya tuh yang tentara. Ih, cakep. Tapi itu nembak. Petasan. Oh, Petasan. keren nembak. Petasan. Ceritanya suami sama tentara terus Iya. Petasan. Oh. Petasan. Terus langsung standar tengah jalan, nggak mikir, nggak banyak ini. Dia naik ke atas masjid kan. Oh, tahu tuh, ketahuan tuh lo ya. Karena kan kelihatan si apinya kan, sama si asapnya. Naik jalan satu-satunya itu cuma pohon doang. Ketahuan gitu kan. Dan naik pohon itu butuh waktu 2 atau 3 menit. Semuanya pada bubar tuh anak-anak. Mencar tuh. Iya, ada yang kan bingung jalan satu-satunya cuma itu doang kan. Ada yang genteng, gitu kan. Ada yang lompat di bawah langit masjid gitu kan. Ada yang lompat gak? Nggak ada karena tinggi. Oh, pikir ada yang lompat. Lompat juga bawahnya selokan gede kan, batu-batuan kayak gitu. Oh, iya bahaya. Makanya, aduh gimana ya, ada yang lompat di kantong semen. Kantong semen. Ada yang terbang. Ngeplay gitu. Gini. Ya bisa jadi kan? Iya. Ada yang terbang ternyata dia Wih, Superman. ngeliat Godzilla, ya kan? Sam gitu. Iya. Terus lanjut. Kan pada lompat. Gua, dalam hati gua tuh, saking deg-degannya ya, itu ternyata sama RT juga tuh, sama RT Satpam pada naik ke atas, pada nyenterin. Sok siapa pada ngumpet di mana? Sok siapa lu ngumpet di mana? Mana lu gitu. Gemeteran kan, nyampe nervous lah gitu. Terus gua Ntar lu, nervous apa herpes? Harpesmon. Oh iya. Nah, Maaf ya Bang Haji teh. saking takutnya gua ya maksudnya gua anak baru di sana bawa pengaruh buruk. Waduh, Bangor pisan euy kan. Berarti itu emang udah disasar loh. Kayaknya udah ketahuan lama tapi kayak nih di mana nih? TO. RT kan RT ada segala macam. Emang udah siap buat gerebek gitu. Iya, entar lu gerebek apa nih? Gerebek dia. Oh, Ini iya. pelaku bom massal. Terus Ya habis itu aduh maksudnya teman-teman juga pada diem semua. lu melarikan diri kemana? Itu sama teman-teman pada ngumpet di langit masjid. Suka nyampe berjanji dalam hati gua, ya Allah tolongin aku, tolongin saya. Iya. Coba pakai gini lagi. Iya. udah nyesel deh itu. Iya, saya janji gak bakal gini lagi. Gitu kan. Terus Pada turun tuh, ternyata nungguin di bawah tuh nyampe 1 jam nungguin. bener ditungguin? Iya nungguin. Pas ada yang turun 1. Nah, Nah ini eta. Ada yang nyerahin diri satu. teman gua kan teman. Iya. Iya. Pas mau turun ke bawah. Ketahuan.
Iya, tanggung kan. Malah teman-teman lu Nah. nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Bingung kan. Anjir. Suruh turun naik tuh kan. Set. Sama teman, udahlah pasrah aja kata teman. Jangan. Itu gimana gak ada jalan turun. Gue cari celah nih, ternyata ada tangga. Ada tangga, Bos. Ada tangga, tapi turunnya ke selokan. Oke. Ya. Cepetan. Diangkat tangannya, pada turun. Set. Jalannya ada satu juga tuh jalan keluar. Temen gua ada yang teriak, gak tahu nginjek ular atau apa. Siapnya pada datang. Akhirnya kena semua tuh gua kan. Buset. Iya, dibawa ke apa? Apa? Kalau di sana mah pendopo gitu, tempat Balai desa. Dicatat nama, blok berapa, anak siapa. Buset. Iya. Ya, jadi ya udah, gua tuh jelek aja di mata ormas sana. Ormas, RT Ormas ya. Karena kan perumahan tuh. Iya. Tiba-tiba ada gua jadi ribut gitu. Jadi bangor ya kan, jadi bangor anjing. Gua pengaruhin gitu, jadi senang gitu kan. Akhirnya kalau misalkan gua lewat rumah RT atau sholat, kalau gua nyapa tuh udah biasa aja mukanya. Ini anak siapa? Tapi satu yang kelewat. Apa? Temen lu yang di karung semen tadi gimana deh? Iya. Apakah keras jadinya? Soalnya tadi nggak ikut turun kan, segala macam tuh. Dia tetap di karung semen apa gimana tuh? Nah, tiba-tiba jadi abu-abu ya. Manusia semen. Gak tau ya, dia tuh diem. Mungkin kalau yang gue pikir kenapa diem, pertama takut dibully sama anak-anak karena mukanya cemong, belepotan. Semen tuh ya. Matanya merah gitu kan. Semen yang bubuk, maksudnya semennya tuh kayak baru habis dirobekin sama abang-abang. Dituang tuh. Ini abang Pargo. Iya, apa? Bukan Pargo ya, apa sih? Iya. Iluk. Iya. Iluk. Terus? Belepotan warna abu tuh gitu kan. Terus gua mau ngeledekin juga. Situasinya lagi kayak gitu. Gua cuma bisa nahan ketawa juga kan. Gitu kan. Anjir. Masih ketemu lucunya sih. Iya. Pecah kondisi kayak gitu. Gimana mau ditahan juga kan? Kenapa dia milih kantong semen? Iya. Ada Kenapa bisa nggak ke flashback atas, gitu ya? ada bisa udah ngumpet aja gitu. Iya. Kenapa kantong semen? Ngaco ya. Ini kakinya kelihatan kan, tolong. Jadi dia masuk kantong semen. Kena. Tau ngapain lu? Bluk ya kan, putih semua ya kan. I am semen manusia. Ya kan Inggris kan dibalik-balik kan. Ya. Suka-suka lu. Berarti dia salah satu orang yang nggak ikut ke balai desa itu. Ketangkap juga dia. Apa ikut juga? Ikut. Tapi ikut. diem kan dia, diem aja dia memang. Karena udah beku. Udah kok dia. Sebenarnya pengen ngomong tapi Iya. Lanjut pak. Ya habis itu udahlah ini siapa nih yang ngajakin? Pada diam semua. Wih, gila solidaritas banget ya. Iya, bentar nih. Kemarin saya lihat anak-anak tuh nggak bandel kayak gini, pasti ada satu nih yang mempengaruhi. Saya baru lihat kamu baru pindah ya? Iya, Pak. Waduh. langsung ketahuan. Ya dia nggak tahu awalnya apa ceritanya gue kayak gimana. Ya udah tuh dia ngecap gua jelek dan kesini juga gua masih sering berantem. Ya udah dia ngecap jelek sampai sekarang. Serius? Iya, si ketua RT-nya. Buset. Sampai udah gede gini. Iya. Jadi kalau pulang datang ke sana tuh, Wah, halo. Baru pulang kangen. Iya. Oh. Udah aja. Udah kayak gitu doang. Pak siapa namanya? Oh, kita nggak ngomong-ngomong aja minta maaf gitu. Ya maaf. Hampura. Berarti yang tadi bilang apa? Ada satu turun terus ada salah satu warga bilang, ini turun juga itu dia tuh. Yang bilang nggak tahu siapa. Pokoknya ketahuan suaranya doang lah. Ketahuan suaranya doang kan ada tentara segala rupa. Ya itu abis itu tentara juga nggak tahu namanya siapa minta ngobrol diskusi boleh gak nih? Kayaknya ngobrol gitu, boleh gak nih anak-anak saya pusapin gitu kan. Iya, gue dipusapin. Kamu tuh kecil-kecil udah bandel, mau jadi apaan kamu ha? Gitu kan, istri saya gak tahu salah apa-apa, tahu digailin sama kalian. Gimana kalau jatuh kan? Kepalanya bocor, emang kalian mau tanggung jawab ha? Jawab siapa pelakunya tadi yang lempar?
Terus? Palladium. Pusat Pak. Iya Pak. Siapa nama siapa? Itu kan pada ketawa. Anjir. RT-nya pada ketawa. Gua ada yang pusat begini. Ada yang palanya doang. Kalah Tinatun. Iya. Oh berarti Tinatun bisa goyang gini sering push up ya? Kayak itu pajakan yang di mobil tuh. Iya benar. Berarti si RT itu sampai sekarang tuh ya. Sampai sekarang. Masih itu ya. Iya, tapi kalau lebaran salaman. Ya udah gua mah masnya ya udah yang penting sopan aja lah gitu. Iya, Itu iya, kan iya. masa kecil juga. Di situ tuh ya titik balik lu ya. Dari situ udah nggak jahil lagi apa masih? Masih. Cuma nggak separah itu. Semoga lebih parah. Lebih parah. Lebih parah tapi lucu gitu. Waduh. Lebih parah tapi lucu gitu. Ini kebawa habitnya sama si Akatop. Kompor Akatop yang lagi berlayar sama ini das ya kan, bakar dulu nih masanya ya kan. Masalah disayurin mah urusan belakangan gitu kan. Ya masih itu dia sering kayak gitu. Dulu ada kakek-kakek ngarit di sawahnya gitu, terus gua lagi di pohon jambu. Deh sini deh, ada kebo lagi muncul, kebo sebutin deh, kebo itu kan kebo, wah terus gitu si Aju gitu, wah kebo lagi muncul gitu kan lagi culik, datanglah si Aki itu ke rumah gua set, si A malah kabur goblok, malah kabur, ditinggal. pas gua ketemu. Alah, gua diem kan, terus kayak langsung itu masih kecil, Itu tetangga lu tuh. Tetangga. Oh shit goblok. Belum sekolah, masih TK waktu itu. Gua dipegang, set, diputer, dibanting, pingsan. Yang gua tahu, Keras banget ya. iya, yang gua tahu abis itu ada kakek gua. Incu ai. Ada apa? Cucu gua Oh, jincu gua bilang gitu kan. Oh, incu. Gua lu apain gitu kan. Soalnya berantem tuh mereka. Kayaknya aki-aki berantem tuh. Pendekar sama pendekar. Buat kan. Wih, gila. Tahu tuh ceritanya kayak gimana. Nah, habis itu gua nyari si Aga ada, tahu-tahu besok aja. Nah, habis itu pada datang ke rumah, pada minta maaf yang si pelakunya itu si namanya Pak Kartobi yang ngebanting gua ngasih uang kan. Uangnya dipakai jajan sama si A. Kesel kan? Iya. Emang Helmi. Tolonglah. Gua nggak nyangka lu sebegitu letiknya gitu. Jam, kasihan ini. Dari situ masih jahil terus ya? Banyak masih jahil, masih banyak. Gua sebenarnya pengen ngobrol banyak nih sama Iki, cuma lu mau buka toko sih ya? Iya, benar. Udah waktunya ya kan. Nah, buat lu nih semua nih anjir. Iya. Buat kalian nih yang mau tahu kisah si Iki, karena si Iki ini cukup lumayan nekat juga gue bilang, karena dia buka kedainya itu di saat-saat pandemi gitu, dan bertahan sampai sekarang. Karena kejailan itu. Enggak. Iya. Maksudnya buka kedai kopi di masa pandemi masih bertahan sampai sekarang gitu, pasti ada rahasia-rahasianya tuh. Iya, benar. Nah, kalau mau nyaksiin tuh ada di Chitchat, di I Like Chitchat, bisa nanti nonton. Ya, mungkin sampai sini dulu karena lu sibuk banget sih. Bocah sibuk emang ini satu. Udah pengen buka toko ya, kita doain lah ya, rame. Amin. Rame terus. Siapa tahu bisa mampir teman-teman kalau yang posisi lagi di BSD. Ini juga nih bisa nih. Oh iya. Dititip nih ya kan, di toko nih sekalian. Kalau ini cireng 3 rasa nih varian. Ini ada 3 varian rasa nih, ada saus rujak, saus bolognese sama saus keju. Pokoknya mantap banget. The best. Bisa cobain langsung belinya di Shopee sama Tokopedia. Cari aja. Oke. Thank you banget Ki. Thank you banget udah mampir nongkrong. Kita nanti nongkrong lagi. Mungkin asiknya sehat-sehat lu ya. Asiknya next kita nongkrong di Daek kali ya. Lucu kali ya kalau kita ke Daek ya, ke toko ya. Gas. Segalon udah ciri banget itu. Galon penguin nih yang jalannya gini-gini anjir kayak unyil. Tapi Apa tuh? Penguin kayak unyil. Iya, tahu, udah paham. Assalamualaikum. Thank you.